Pemirsa, kasus oknum anggota Dewan yang menyeret istrinya memasuki babak baru. Hari ini Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara memeriksa oknum anggota Dewan tersebut. Pemeriksaan terhadap oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Arthur Konjongian, berlangsung tertutup. James memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan terkait video viral yang menyeret istrinya setelah ketahuan selingkuh. 4 anggota Badan Kehormatan yang diketuai Sandra Rondonuwu ini memeriksa James selama 1 jam. Seusai diperiksa, James meminta maaf ke lembaga, khususnya pimpinan Dewan atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Dan pemirsa, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap oknum Wakil Ketua DPRD yang videonya viral di media sosial? Sudah terhubung Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sandra Rondonuwu. Selamat malam Ibu Sandra. Ya, selamat malam, Nisa. Baik, Ibu Sandra, pemeriksaan sudah berlangsung selama 1 jam pada hari ini. Apa Ibu hasil dari pemeriksaan? Apakah bisa Anda informasikan kepada kami? Ya, hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara terhadap Bapak James Arthur Konjongian sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara benar sudah dilaksanakan tadi, dan tentu klarifikasi yang kami lakukan karena berdasarkan dengan laporan, dan kami mengkaji, menganalisa, mendalami tentang hal ini sehingga tadi sudah dibuat klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Baik, Ibu Sandra, jadi Pak James ini mengakui perbuatannya bahwa menyeret istrinya? Ya, Pak James dalam klarifikasi tadi mengakui apa yang kami sampaikan, bahwa sesuai dengan laporan masyarakat yang beredar di media sosial tentang video tersebut. Baik, kemudian soal informasi yang beredar di masyarakat bahwa Pak James ini menyeret istrinya karena kepergok sedang bersama perempuan lain. Benarkah ini, Bu? Apakah diakui oleh Pak James? Saya kira memang ada hal-hal yang sudah kami klarifikasi, dan ini masih menjadi konsumsi kami dari Badan Kehormatan. Oleh karena kami bergerak sesuai dengan tata tertib yang menjadi koridor bagi kami dalam melaksanakan tugas kami sebagai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Baik, jadi terkait dengan alasan insiden penyeratan tersebut tidak bisa di-share dengan kami ya Ibu ya? Iya, karena memang akan ada saatnya kami jadi prosesnya adalah kami ketika mendalami, menganalisa, mengkaji, kami melakukan klarifikasi, dan tahapan ini belum juga selesai karena kami juga masih harus melangsungkan dengan pemanggilan para saksi dan oknum-oknum lain yang terkait dengan proses ini. Baik, hari ini Pak James telah dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara. Setelah Pak James, siapa lagi yang akan dipanggil, Ibu? Ya, memang ada beberapa nama juga, tetapi sampai saat ini kami dari Badan Kehormatan masih akan bersama-sama duduk rapat untuk membicarakan tentang hal tersebut. Baik, belum dikoordinasikan akan memanggil siapa? Apakah mungkin dengan perempuan yang berada di mobil itu, Ibu? Akan ada kemungkinan ke situ, tetapi ini harus menjadi keputusan bersama karena dalam DK tersebut bukan hanya saya pribadi sebagai ketua, tetapi ada juga anggota yang lain yang harus kami bicarakan, siapa-siapa yang harus kami panggil dalam masalah ini. Baik, Ibu Sandra, jika memang tadi Ibu mengatakan bahwa Pak James ini telah mengakui perbuatannya, bahwa sempat menyeret istrinya yang mengadang mobilnya, jika itu memang benar, apa kira-kira hukuman yang akan diterima oleh Pak James, Ibu? Ya, sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara nomor 2 tahun 2019, setelah kami mengkaji dan mendalami tentang masalah ini sampai pada tahapan klarifikasi juga, pemanggilan saksi-saksi nantinya dalam pasal 64 aturan ini tata tertib DPRD, maka di sana kami akan memberikan keputusan-keputusan dan sesuai dengan aturan yang ada,
keputusan itu ada 3. Pertama adalah teguran secara lisan, Ya. kedua teguran tertulis, dan ketiga adalah pemberhentian. Oke, sejauh ini jika memang informasi itu yang beredar benar karena eh, penyeratannya dilakukan karena Pak James ini kepergok dengan wanita lain. Jika itu benar, apakah kemungkinan akan dijatuhi hukuman mungkin dikeluarkan sebagai anggota Dewan yang terhormat, Ibu? Ya, saya kira bahwa benar tidaknya persoalan ini, walaupun telah ada di kasat mata dari kita sebagai warga masyarakat maupun sebagai sesama anggota DPRD, termasuk di hadapan Badan Kehormatan sendiri, sekali lagi kita harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mengkaji itu dari berbagai pihak, sehingga kita bisa menetapkan bahwa hal ini benar-benar terjadi dan kita akan bersama-sama membicarakan tentang apa keputusan yang harus dilakukan. Baik, Ibu Sandra, mungkin Anda bisa share sedikit tadi dari hasil klarifikasi dari Pak James, apa saja informasi baru yang dapat digali, Ibu? Saya kira perkembangan-perkembangan yang kami dapati tadi ada hal-hal yang justru menarik yang tidak terangkat di media, yang saya kira ini masih menjadi konsumsi bersama dari yang bersangkutan maupun kami dari Badan Kehormatan, maka itulah pentingnya kami harus memanggil saksi-saksi. Baik, baik. Terima kasih Ibu Sandra Rondonu telah berbagi informasinya bersama kami di iNewsroom.